السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pada malam ini kesempatan dan kesehatan untuk bisa datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa perkara yang paling penting bagi orang yang mukmin di dunia dan di akhirat adalah tauhid. Tauhid ini lawannya adalah syirik. Jika tauhid merupakan sumber atau dasar kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kesyirikan adalah dasar semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, hendaklah kita senantiasa mempelajari tauhid, mendengarkan kajian-kajian tentang tauhid, membaca kitab-kitab tauhid, agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas tauhid dan mewafatkan kita di atas tauhid. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini yaitu bab yang ke-11 dari kitab Tauhid, yaitu bab la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi ghairillah li ghairillah. Tidak boleh menyembelih di tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang sebelumnya adalah bab ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Bab larangan menyembelih karena selain Allah. Dan kita jelaskan bahwa apabila seseorang menyembelih karena selain Allah, maka itu adalah syirik. Nah, bab ini adalah bab larangan menyembelih di tempat di mana orang-orang musyrikin menggunakan tempat itu untuk menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini adalah untuk menutup jalan-jalan
ya jalan-jalan kesyirikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Dan ayat yang pertama yang dibawakan di Syekh di sini adalah yaitu firman Allah yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 108, la taqum fihi abada. La taqum fihi abada artinya adalah ya Muhammad, jangan sekali-kali engkau salat di masjid ini. Masjid apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seburuk itu masjid itu sehingga Allah melarang Rasulnya untuk sholat di masjid itu? Masjid itu tidak lain adalah Masjidud Dirar, yang disebut dengan Masjid Dirar. Kita mengetahui bahwa masjid adalah tempat beribadah, tempat sholat, zikir, baca Quran. Namun ketika masjid itu tujuannya adalah untuk memerangi Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Rasulnya untuk sholat di tempat itu. Dan bagaimana ceritanya Masjidud Dirar ini? Karena sering orang menyebut Masjid Dirar, Masjid Dirar. Bahkan beberapa masjid yang kita bangun di beberapa desa dikatakan ini Masjid Dirar, Masjid Dirar. Apa sebetulnya Masjid Dirar itu? Mereka tidak tahu. Jadi ceritanya adalah ada seseorang bernama Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini dasarnya dia namanya Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib artinya yang ahli dalam beribadah, yang taat beribadah. Namanya Abu Amir Ar-Rahib. Namun dibalik dia oleh Rasulullah SAW dengan nama Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini qad qara al-kutub as-sabiqah fil jahiliyah. Di masa jahiliyah orang ini telah membaca kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya, At-Taurat dan Al-Injil, wa ta'abbada hatta yuqalu lahu Abu Amir Ar-Rahib. Dan dia sangat taat beribadah sampai-sampai dinamakan dia Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib itu artinya yang taat beribadah. Wa yu'azzimuhu al-nas lima yadhharu alaihi min ad-din. Dan orang-orang menghormatinya, memuliakannya karena dia menampakkan bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah, rajin beribadah. Dan di mana-mana seperti itu. Di mana ada orang yang kelihatan atau dilihat di mata orang lain dia sangat taat beribadah, pasti dia akan dimuliakan oleh orang lain. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hasadahu wa kafara bihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka dia hasad kepada Rasulullah SAW. Dulunya dia sangat dihormati di kota Madinah karena dia kelihatannya adalah orang yang taat beribadah. Namun begitu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang banyak yang masuk Islam dan lebih menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Ini mengakibatkan muncul rasa hasad di dalam hatinya, wal'iyadzubillah. Dan ingat ayo ikhwah, di kajian-kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa hasad itu merupakan sikap yang sangat kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad seolah-olah dia memprotes Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan diberikan kelebihan, saya tidak diberikan kelebihan? Ya. Jadi seolah-olah dia protes Allah, dia tidak setuju atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang hasad itu bisa jadi dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kalau di dalam hatinya ada perasaan seperti itu. Kenapa Allah berikan kepada dia, saya tidak diberikan? Terutama sekali ayo ikhwah, kadang-kadang banyak ada di antara jamaah-jamaah kita yang mengatakan
Si fulan itu salat berjamaah tidak pernah, ngaji tidak pernah, akidah yang benar dia tidak tahu, beribadah dengan benar tidak tahu, tidak bisa baca Quran, tidak bisa berzikir, ya, tapi rumahnya setiap bagus, kendaraannya bertambah terus, hartanya bertambah terus, sementara kita yang taat beribadah ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk hasad. Ingat itu ketika antum hasad kepada seseorang, berarti kita ini seolah-olah kita protes Allah, seolah-olah kita lebih pintar dari Allah. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Nah, jadi begitu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, banyak orang-orang Madinah ini masuk Islam, ya, sehingga kalahlah dia. Orang jadi lebih banyak menghormati, menghargai Rasulullah SAW. Wa abghadar Rasulullah SAW, dan dia benci sekali kepada Rasulullah SAW. Wa sammahu an-nabiy SAW bi Abi Amir al-Fasiq, dan dia dinamakan Abu Amir al-Fasiq, dinamakan oleh Rasulullah SAW. Sama seperti Abu Jahal, dia bukan orang jahil, dia pintar. Tapi karena dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, dinamakan dia Abu Jahal. Padahal dia pintar. Ya. Kemudian, li'annahu kharaja an ta'atillahi wa kafara bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan dia Abu Amir al-Fasiq? Karena dia tidak mau taat kepada Allah dan dia kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahaba hadzal kafir ila Syam yu'allibun nasara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Amir al-Fasiq ini dia pergi ke Syam. Mana Syam itu? Terus Suriah, Palestina. Ini namanya negeri Syam. Syam ini dulunya adalah orang-orang Nasara, agama mereka adalah Nasara. Abu Amir al-Fasiq ini dia berangkat ke Syam untuk menghasut orang-orang Syam, orang-orang Nasara di sana, agar mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kataba wa huwa fi Syam ila jama'atin minal munafiqin bil Madinah. Lalu dia mengirim surat. Di saat dia berada di Syam, dia mengirim surat kepada beberapa orang munafik yang ada di kota Madinah. Apa isinya surat ini? Anibnu lana makanan min ajli an najtami'a fihi wa natashawar. Di surat itu dia mengatakan, buatkanlah kami bangunan supaya kita sering berkumpul dan musyawarah di bangunan itu. Jadi ini tujuannya orang-orang munafik. Tentunya orang-orang munafik ini dia musyawarah untuk apa? Untuk menghancurkan Islam. Itu tujuannya. Nah, coba tanyakan kepada orang-orang yang mengatakan masjid kita ini adalah masjid dirar. Pernah enggak kita musyawarah untuk menghancurkan Islam di masjid-masjid yang kita bangun ini? Tidak pernah. Justru di semua masjid kita mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan alhamdulillah tidak ada di antara kita yang orang-orang munafik. Ya, semoga kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang munafik. Nah, jadi Abu Amir dia meminta kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah untuk dibangunkan sebuah bangunan untuk mereka musyawarah. Yuriduna an yakuna hadzal makan mahall ijtima'in li a'da'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bangunan ini untuk digunakan berkumpulnya musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul di tempat itu. Perhatikan di sini, untuk mengumpulkan orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tidak termasuk orang-orang yang membenci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita yang mengajak orang-orang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang yang mengatakan masjid kami masjid dirar,
mereka lah yang apa? Yang ibadah mereka tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu masjidnya siapa yang dicocok untuk dikatakan masjid dirar? Ya. Kemudian yatasyawaruna fihi lil kaidi lil Islam. Tempat itu, bangunan itu mereka gunakan untuk bermusyawarah untuk merusak Islam. Alhamdulillah, tidak pernah kita musyawarah di masjid-masjid kita untuk merusak Islam atau menghancurkan Islam. Ya, justru kita mengajak orang kepada Islam yang murni, yang tidak ada campuran-campurannya apapun juga. Kemudian, wa kanu lam yajru'u ala an yabnuhu ala annahu majma'. Namun di awalnya mereka tidak berani membangun bangunan ini sebagai tempat perkumpulan mereka. Ya, karena pasti itu akan dirusak oleh kaum muslimin. Wah, ini tempat berkumpulnya orang-orang munafik, akan dirusak langsung. Jadi mereka membangun bangunan itu, namun tidak dikatakan bahwa ini tempat kita berkumpul-kumpul nanti. Fa'abharuhu bi suratil masjid. Lalu mereka menyatakan kepada orang-orang bahwa ini adalah masjid. Yang kami bangun ini adalah masjid. Wa qalu banaynahu min ajli ad-dha'if wal marid wal lailati al-matirah wal lailati asy-syatiyah. Masjid ini kami bangun untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan di malam yang gelap, malam yang hujan, atau di musim dingin. Ya, jadi ini semata-mata untuk orang-orang yang lemah. Itu yang mereka katakan. Padahal pada hakikatnya untuk apa? Mereka untuk bangun bangunan itu untuk musyawarah, untuk menghancurkan Islam. Wa talabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fihi. Lalu mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia salat di masjid itu. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, berarti semua kaum muslimin akan menyetujui masjid ini. Itu bahayanya ya ikhwah. Kalau seorang ustadz yang sunnah atau salah seorang tokoh sunnah ini datang ke acara-acara bid'ah itu, ya, walaupun dia tidak mendukung acara itu, mungkin dia hanya sekedar datang ke tempat itu untuk menyalami temannya. Mungkin dia di acara itu ada temannya yang lama dia tidak pernah ketemu, kemudian dia datang ke tempat itu untuk menyalaminya. Dilihat sama orang, lah tuan guru ustadz ini datang di acara itu, ya. Jadi seolah-olah ini adalah sesuatu yang benar. Nah, itulah yang mereka inginkan, orang-orang munafik ini. Mereka ingin agar Rasulullah SAW salat di masjid yang mereka bangun, agar bangunan mereka ini dibenarkan oleh kaum muslimin dan tidak dianggap ini adalah masjid dirar. Faham sampai di sini ya ikhwah? Yuriduna min hadhihi at-taghtiyah wal khadi'ah. Dan tujuannya meminta kepada Rasulullah SAW untuk salat di masjid itu adalah untuk menutupi kebohongan-kebohongan mereka. Alhamdulillah kita tidak pernah menutupi kebohongan kita. Kita begitu kita bangun masjid pakai loudspeaker atas kita adzan, dan kita pakai apa? Pakai loudspeaker atas juga kita kajian. Enggak ada yang harus, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, la ilaha illallah. Dulu tahun berapa itu? Tahun sekitar 2004 atau 2005. Masjid kita itu dituduh. Dulu belum ada Ustadz Mizan, belum ada pondok, belum ada Ustadz Abdullah, belum ada siapa-siapa dulu. Belum ada pondok. Baru-baru Syekh Husni meninggal dunia, sekitar 2005 mungkin. Saya lagi di rumah mertua pagi-pagi, selesai sholat subuh, sarapan, kemudian
pergi ke rumah mertua. Langsung datang, waktu itu HP masih langka dulu. Datang seseorang, Ustaz, ada tentara, ada camat yang datang. Duh, ada apa ini datang masjid? Katanya di masjid kita itu ada apa? Ada salib besar sekali di kiblatnya. Coba. Ya Allah, kaget saya ini. Kok ada salib? Ya, katanya sampai datang dari camat, dari tentara, dari ini datang. Ya. Langsung mereka minta kuncinya, kami akan periksa. Saya terkejut. Kebetulan merbot itu dia pergi ke sawah. Jadi kita cari ke sana kemari, lama nggak ketemu. Semakin besar apa? Kecurigaan mereka semakin besar. Sehingga lama baru datanglah dia. Lalu kami bukakan pintu, silahkan periksa mana ini. Mana salib yang katanya ada di depan kiblat itu. Sampai hambal ini semua dilipat. Hambal kita semua dilipat hambal ini. Sampai masuk ke toilet, bukan bangunan yang sekarang, bangunan yang dulu. Toilet kita pun diperiksa satu persatu, mana salib itu. Ya. Nah, seperti itu ya ayyuhal ikhwah, hasad ini. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi mereka orang-orang munafikin ini mengatakan, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tempat itu untuk menutupi kebohongan mereka. Dan alhamdulillah kita tidak ada yang kita tutupi. Fa wa'adahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasanya apabila ada orang meminta lalu ditolak, itu tidak biasa itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dia kebetulan dia akan pergi berperang ke Tabuk. Sehingga Nabi mengatakan, inna ala safarin ila ghazwati Tabuk. Kami ini akan musafir pergi perang untuk berperang di Tabuk. Insyaallah idza raja'na nusalli fihi. Kalau kita pulang dari Tabuk nanti kita akan salat di sana. Lihat ayo ikhwah ini bagaimana diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat di sana. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat itu, maka orang-orang akan membenarkan bangunan itu. Falamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Tabuk wa lam yabqa ala wusulihi ila al-Madinah illa lailatun aw lailatan atahu al-wahyu minas sama'. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk dan tinggal perjalanan 1 malam atau 2 malam, turunlah wahyu. Karena dulu orang mengukur jarak itu bukan dengan 1 kilo, 2 kilo, tapi perjalanan setengah hari, perjalanan setengah malam, atau perjalanan 2 malam. Begitu mereka mengukurnya. Kalau kita sekarang alhamdulillah ya, jaraknya berapa? Lagi 2 kilo, lagi 10 kilo, lagi 20 kilo. Nah, ketika perjalanan ke Madinah tinggal 1 malam atau 2 malam, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyinya wahyu itu? La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau salat di Masjidud Dirar. Sama sekali jangan engkau salat di tempat itu. Wa bayyana subhanahu maqasidahum al-khabitha fi hadzal bina'. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulnya tujuan mereka membangun bangunan yang mereka bangun ini untuk menutupi kebohongan mereka. Wa qawluhu la taqum fihi abada. Dan firman Allah la taqum fihi abada, man'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam min as-salati fi hadzal masjid wa tay'is li haula. Ayat ini larangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di tempat itu. Ya. Dan untuk menghapuskan harapan orang-orang munafik. Jadi ayo ikhwah, tempat atau waktu di mana selain Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada selain Allah di waktu dan di tempat itu, kita tidak boleh beribadah di waktu dan di tempat itu juga.
Fahamin ayolah ikhwah? Ya, di waktu, di tempat, ya, di mana di sana selain Allah disembah, kita tidak boleh juga beribadah kepada Allah di tempat dan di waktu itu tidak boleh. Nah, di sini masjid ini orang akan melakukan kekufuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat di dalam masjid ini. Fa fi hadhil ayat, perhatikan sekarang ayo ikhwah, la ilaha illallah. Allah Syekh mengatakan fa fi hadhil ayat. Di dalam ayat ini anna niyat tu'athiru fil amkinati wal mabani. Niat itu mempengaruhi tempat dan bangunan. Niat saja ayo ikhwah. Apakah orang-orang munafik ini sudah mereka musyawarah di tempat itu? Belum. Apakah mereka sudah berkumpul di tempat itu? Belum. Mereka hanya berniat saja. Lihat bagaimana kekufuran dan kejelekan ini. Sekedar berniat saja sudah dianggap itu adalah tempat yang tidak boleh dipakai lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Ya, apa artinya ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhad." Barang siapa yang punya keinginan, hanya keinginan, ya, untuk melakukan kezaliman, untuk melakukan kejahatan dengan cara yang zalim di kota Mekah maksudnya ini, hanya niatnya saja, dia tidak melakukan, yurid, hanya sekedar dia ingin, mau, berniat saja itu, ya, untuk melakukan kejahatan dengan cara yang zalim, nudhiqhu min adzabin alim. Kami akan rasakan dia dari siksaan yang pedih. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, lihat bagaimana pengaruh niat ini. Dia belum mengerjakan, lalu bagaimana kalau dia mengerjakan? Dia berniat saja sudah dia akan dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan yang pedih. Ya. Lalu bagaimana kalau dia berniat kemudian dia laksanakan niatnya itu? Bagaimana siksaannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana kita katakan dahulu di kajian-kajian sebelumnya bahwa orang-orang jahiliyah dahulu sangat memuliakan kota Mekah. Bahkan kalau mereka ingin memarahi anaknya, dia keluar. Ini mereka cari tanah yang halal. Karena kota Mekah itu adalah tanah apa? Tanah haram, namanya tanah haram. Tidak boleh kita pungut, ada uang kita pungut nggak boleh. Pohon-pohon nggak boleh dicabut, ya, burung dara nggak boleh diusir, karena itu tanah haram. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dahulu sangat memuliakan kota Mekah. Makanya dahulu kalau ada suku-suku dari luar kota Mekah ini, jika dia akan pergi berdagang, dia numpang sama pedagang-pedagang kota Mekah. Kenapa? Karena perampok-perampok nggak berani ngerampok orang Mekah. Ya, karena ini adalah orang yang tinggal di tanah suci, ini nggak boleh kita ganggu. Ya, akhirnya suku-suku yang dari kota Mekah itu numpang bersama mereka sehingga mereka aman di tengah jalan, tidak jadi dirampok. Nah, orang jahiliyah kalau memarahi anaknya, dia keluar ke tanah yang halal, kemudian diomeli habis-habisan anaknya. Setelah dia puas mengomeli anaknya, diajak lagi kembali ke Mekah. Gak berani dia ngomel. Ya. Di ayat yang tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yurid fihi bi ilhad." Barang siapa yang ingin melakukan kejahatan dengan cara yang zalim, nudhiqhu min adzabin alim. Kami akan rasakan dia siksaan yang pedih. Itu belum dia mengerjakan. Dia hanya sekedar niat. Nah, di sini Syekh mengatakan anna niyat yu'athiru fil amkinati wal mabani. Niat ini mempengaruhi tempat dan bangunan itu. Ya. Orang-orang munafik niatnya untuk berkumpul di tempat itu, Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk salat di tempat itu, padahal mereka sekedar berniat itu.
An-niyatul khabithah tu'athiru fil amkinati wal biqa'i khubthan. Niat yang jelek itu akan mempengaruhi tempat itu, akan menjadikan tempat itu adalah tempat yang jelek sebagaimana niatnya juga jelek. Ya. Wan niyatus salihah tu'athiru fiha barakatan wa khaira. Dan niat yang baik itu akan mempengaruhi tempat itu menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dan tempat yang baik. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kalau niatnya baik, harus juga niat yang baik ini disertai dengan apa? Dengan perbuatan yang baik. Ya, niatnya membangun rumah untuk dia senantiasa taat beribadah di rumah itu, baca Al-Qur'an, berzikir dan yang lain-lainnya. Tapi setelah dibangun rumahnya, ya, setiap hari ada musik, ya, di sana sini ada foto dan yang lain-lainnya. Bagaimana rumahnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi niat yang baik itu harus juga disertai dengan apa? Dengan perbuatan yang baik. Fa fiha al-hathu ala islahil maqasid. Ayat ini menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki niat kita. Karena niat itu ayolah ikhwah, sesuatu yang paling penting. Hati, niat itu di dalam hati. Dan hati ini paling sulit untuk apa? Untuk dipertahankan dia, karena dia bolak-balik terus. Sekarang dia ikhlas, begitu keluar hilang ikhlasnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, "Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, janganlah engkau sengsarakan aku di saat manusia-manusia dibangkitkan. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari niat-niat yang rusak ini. Kemudian, jadi ayat ini menganjurkan kepada kita untuk memperbaiki niat kita. Wa fiha dalilun ala anna al-i'tibara bil maqasid la bil madahir. Dan ayat ini juga memberikan kita pelajaran bahwa tolak ukur itu adalah niatnya seseorang. Apa niatnya? Kenapa demikian? Kata Syekh, fahaula ibanau masjidan fi dhahir. Karena mereka ini adalah zahirnya mereka membangun masjid. Bagus apa enggak ini? Bagus, masjid dia bangun. Ya. Namun tempat itu dijadikan tempat yang jelek dan tercela gara-gara apa? Gara-gara niat mereka. Ya, padahal zahirnya dia bagus masjid. Namun karena niat mereka adalah niat yang busuk, niat yang jelek, akhirnya tempat itu pun terkena dengan kejelekan niat mereka. Ikhwani fillah azakumullah, di kajian-kajian yang sebelumnya kita mengatakan Hajarul Aswad ini asalnya dia bagaimana warnanya? Putih seperti salju. Kalau dia putih seperti salju, tidak pantas untuk dinamakan dia Hajarul Aswad. Ya. Namun kenapa dinamakan dia Hajarul Aswad? Karena dia berubah menjadi hitam. Apa yang membuatnya menjadi hitam? Dosa-dosa orang-orang musyrikin yang menghapusnya, yang mengusapnya. Ya, lihat aja, batu saja bisa terpengaruh. Dan mungkin antum ingat bahwa pernah kita sampaikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki desa orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa ini penghuninya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kalian minum dari mana? Dari sumur desa ini. Jangan kalian bikin adonan dari air desa ini. Jangan kalian membiarkan onta-onta kalian makan dari rumput desa ini. Subhanallah, kalau kita pikir-pikir apa hubungannya? Ya. Tapi Allah yang Maha mengetahui.
Allah yang menciptakannya, Allah yang tahu. Ya, ini adalah masalah yang gaib yang kita wajib mengimani. Tidak boleh kita menggunakan apa? Akal kita. Jadi, zahirnya mereka membangun masjid. Walakin laisa maqsuduhumul masjid. Namun bukan tujuannya adalah fungsi dari masjid yang sebenarnya. Karena masjid itu tujuannya adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ingat ayo ikhwah, ketika ada seorang badui masuk ke masjid, lalu dia ngapain di masjid itu? Dia kencing. Dipanggillah dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah tempat orang beribadah kepada Allah, tempat orang berzikir, tempat orang baca Quran. Tidak pantas engkau melakukan hal yang seperti ini di tempat yang semulia itu. Ya, jadi itu fungsinya masjid, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat itu. Fadalla ala anna ma kullu man adhhara as-salaha yuqbal minhu hatta yu'rafa haqiqatuhu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, tidak semua orang yang menampakkan kesalehannya boleh kita mempercayainya. Ya, lihat ayo ikhwah, kelompok-kelompok yang sesat di India, di Pakistan. Ya, masya Allah berewokannya, jenggotannya luar biasa, sorbannya luar biasa. Ya, padahal luar biasa sesatnya. Lihat orang-orang Rafidah, ya, jubahan mereka luar biasa, lilitan sorban mereka luar biasa, kemudian selendang mereka luar biasa, seolah-olah mereka adalah orang yang paling saleh, yang paling taat kepada Allah, dan mereka akan masuk surga Firdaus. Penampilannya, namun ketika kita dengar pembicaraannya, langsung Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, sahabat-sahabat yang lain semuanya kafir, kecuali Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi dan yang lain-lain. Subhanallah. Ya, orang yang dipuji oleh Allah mereka kafirkan, padahal penampilannya luar biasa. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, masjid itu adalah tempat yang sangat mulia. Ya, namun karena niat orang-orang yang membangunnya, niatnya seperti itu, akhirnya masjid ini terpengaruh dengan niat itu, terkena dengan kejelekan niat orang-orang yang membangunnya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan setiap orang yang kita lihat, masya Allah, lilitan sorbannya, jenggotnya, jubahnya, sebentar-bentar ya, berzikir terus, jangan percaya. Lihat dulu akidahnya. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yamshi 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa." Apabila engkau melihat seseorang dia berjalan di atas air, kemudian terbang di udara, fala tusaddiquhu. Jangan kalian mempercayainya. Jangan kalian mempercayai dia ini adalah waliullah. Ya, kita sedikit-sedikit waliullah, waliullah. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Hatta tu'ridu amalahu 'alal kitab was sunnah. Sehingga engkau melihat amalan-amalannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Kalau dia sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, maka ini adalah waliullah. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini adalah waliu syaitan. Ya, ditanya kenapa tidak Jumatan? Oh, tadi saya Jumatan di Mekah. Ya, kenapa tidak sholat subuh tadi di sini? Oh, tadi saya sholat subuh di Masjidil Aqsa. La ilaha illallah. Lihat bagaimana dia bohong-bohongi orang. Ya, namun kita sering tertipu dengan apa? Dengan penampilan. Ini penampilannya bagus, sorbannya luar biasa, jubahnya luar biasa, sehingga kita anggap dia orang yang paling saleh, padahal dia alif bengkok pun dia tidak tahu. Kemudian wa fihi tanbih ala khida'il mukhadi'in, dan ayat ini adalah peringatan bagi kita agar kita tidak tertipu dengan apa?
dengan tipuan-tipuan orang yang menipu. Ikhwani fiddin azakumullah, banyak orang-orang keliling ya yang mengumpulkan dana untuk Palestina dan yang lain-lainnya. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipercayai. Tidak melalui lembaga yang khusus untuk mengumpulkan bantuan-bantuan. Ada lagi yang mengatakan ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dana. Ada lagi yang mengatakan ini adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan uang. Ya, karena mereka tahu kita ini kaum muslimin, apabila disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan langsung percaya. Sehingga dibawakan ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan dana. Ya. Bisa enggak dibuktikan itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa membuktikan? Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa gunanya seandainya itu benar jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun akidah kita tidak sesuai dengan akidahnya Rasulullah? Apa gunanya jubah itu? Ya, apa gunanya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak beriman sesuai dengan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita memperhatikan hal ini. Jangan kita dibohong-bohongi. Ya. Kemudian wa an yakuna al-mu'minuna ala hadarin da'iman minal mashbuhin wa min tadlilihim. Dan hendaklah setiap muslim, orang-orang yang beriman, senantiasa waspada dari kebohongan-kebohongan orang-orang yang suka berbohong ini. Ya, dan betapa banyaknya orang-orang yang berbohong seperti ini. Mimpinya begini katanya, bertemu dengan ini. Sampai-sampai ayo ikhwah. Ada apa namanya ini? Di Lombok Tengah. Ada bendungan atau ada apa katanya? Ada bidadari mandi di sana. Hah? Embong bidadari. Bidadari mandi di sana. Apa di sorga enggak ada air sehingga dia turun mandi di sini? Mendingan dia bersih airnya. Ya, la ilaha illallah, sehingga kaum muslimin datang berbondong-bondong ke sana. Ya, mereka sediakan kotak amal sana sini. Ya, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, entah kok bisa dibohongi seperti itu. Tom and Jerry saja nggak bisa dia terbohong, tidak bisa dibohongi dengan hal seperti ini. Ya, Tom and Jerry, nggak ada Tom and Jerry. Film karton itu, Tom and Jerry namanya. Ya, ini bidadari turun mandi di sana. Subhanallah, kok bidadari mandi di sana? Apa enggak ada air di surga? Ya, kemudian airnya kurek, orang yang mandi di sana langsung korengan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa anna kulla man tadhahara bil khairi was salah wal masyari' al khairiyah la yakunu salihan. Dan tidak semua orang yang penampilannya salih, taat kepada Allah, ya, membawa bantuan-bantuan untuk pembangunan masjid dan yang lain-lainnya, belum tentu tujuannya adalah baik. Ya, belum tentu tujuannya adalah baik. Walakin ma damat sawabiquhum wa ma damat tasarrufatuhum tashhadu bikadzibihim fa innahu la yuqbal minhum. Apabila tingkah laku mereka, perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, atau bisa jadi kitab-kitab yang mereka bawa, ya, bukan kitab-kitab ahli sunnati wal jamaah, atau yang menyelisihi kitab-kitab ahli sunnati wal jamaah, tidak boleh kita menerima bantuan-bantuannya. Meskipun dia mengatakan kami akan bangunkan pondok, kami akan bangunkan masjid dan yang lain-lainnya. Karena banyak sekali kaum muslimin yang tertipu dengan bantuan-bantuan ini. Ya. Kemudian wala nankhadi'u bil madahir duna nadhari ila al maqasid wa ila ma yatarattab ala hadhihi al madahir. Dan kita jangan mau tertipu dengan penampilan ini.
Ya, dengan penampilan yang luar biasa ini jangan kita tertipu. Ya. La ilaha illallah. Kemudian wa fihi tanbihul muslimin ila al-hadari fi kulli zamanin wa makan min tadlilil mushbuhin. Kata Syekh, ya, ayat ini adalah peringatan, kejadian ini adalah peringatan bagi kaum muslimin di setiap masa, di setiap tempat, ya, dari orang-orang penyesatan orang-orang yang masybuh, yang tidak jelas. Ya, ikhwani fi din azakumullah, hati-hati, jangan kita percaya, apalagi di zaman kita sekarang ini ayo ikhwah, di HP ini subhanallah, kajian-kajian yang luar biasa. Antum cari kajian yang sunnah ada, kajian orang yang tidak sholat ada, kajian orang yang sudah tamat semua ibadah-ibadahnya ada, kajian yang paling sesat pun ada, semua kajian ada. Yang nonton YouTube ini adalah orang yang lemah imannya. Begitu dia mendengar kajian-kajian yang seperti itu, langsung dia percaya, lah bagus ini. Ya, na'udzubillah, kalau sudah mengatakan oh bagus ini, berarti syubhat-syubhat mereka sudah masuk ke dalam hatinya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, hati-hati, ya, jangan dianggap ini adalah hal yang remeh. Anak-anak kita sering nonton apa? YouTube. Di YouTube itu ada kajian-kajian atau tontonan-tontonan yang bertentangan dengan agama, sehingga mereka mempercayainya. Kalau keyakinan-keyakinan itu sudah masuk ke dalam hati anak-anak kita dari kecil, maka itu akan dia bawa sampai dia tua. Ya, karena yang namanya mengukir di saat kecil itu sama seperti orang mengukir di atas apa? Batu. Kalau sudah tua dia ibarat orang yang mengukir di atas apa? Di atas air. Jadi hati-hati ya ikhwah. Betapa banyaknya anak-anak yang menyimpang gara-gara nonton HP ini. Ya, tidak ada saringan, sementara mereka tidak punya benteng, tidak punya untuk menjaga diri. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, di Timur Tengah, di Arab Saudi, aja minta sedikit aja, ada dua anak kembar. Mereka ini di sekolahnya prestasinya luar biasa, akhlaknya juga luar biasa, di sekolahnya luar biasa prestasinya. Namun sering apa namanya menonton kajian-kajian tentang ISIS, ya, sehingga mereka mengkafirkan orang tua mereka. Dikafirkan orang tua mereka, lama kelamaan mereka menghalalkan darah orang tuanya. Apa yang terjadi? Mereka bunuh ibu mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara mereka membunuh, yang satu keberatan dia. Kenapa dia membunuh? Kenapa tidak saya membunuhnya? Dia bunuh akhirnya saudaranya. Lihat ayo ikhwah, bagaimana bahayanya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ya, kita merasa apa istilahnya? Merasa aman kalau sudah kita kasih anak kita HP biar sudah dia nonton. Tapi anak-anak sekarang pinternya luar biasa. Buka ini bisa, buka ini bisa, buka ini, dengar pengajian ini, dengar ini. Nanti lama-lama rusak pikiran anak-anak kita ini. Ya kalau dia hanya nonton film karton, kalau dia nonton pengajian ini, nonton ini, rusak pikirannya nanti. Bisa jadi kita yang dikafirkan oleh mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan kejadian-kejadian seperti ini sangat-sangat banyak. Jadi ikhwani fi din azakumullah, niat itu sangat penting. Niat baik akan menjadikan tempat bangunan menjadi baik. Niat yang salah akan menjadikan tempat dan bangunan itu adalah salah.
Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.